Selamat datang di podcast Pengadilan Negeri Salatiga. Saya Dani Narendra Putra sebagai pembawa acara pada episode perdana hari ini dan telah ditemani dengan narasumber kami yaitu Yang Mulia Bapak Yefri Bimusu SHMH. Selamat datang Pak dan terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami. Beliau ini merupakan hakim di Pengadilan Negeri Salatiga dan telah memiliki kiprah yang besar dalam perjalanan karirnya. Jadi bisa dipastikan sesi diskusi kita hari ini akan sangat menarik dan juga informatif. Pada episode perdana kami mengangkat topik tentang panggilan surat tercatat, implementasi, dan problematika dari perspektif hakim. Sebagaimana kita ketahui bersama, Mahkamah Agung telah menerbitkan suatu terobosan baru yaitu surat tercatat di tengah-tengah era modernisasi peradilan. Dan ini telah diperkenalkan melalui beberapa regulasi seperti Perma 7 tahun 2022, SEMA 1 tahun 2023, dan juga SKKMA nomor 363 tahun 2023. 1 tahun berselang sejak penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia dan akan menjadi suatu diskusi yang menarik untuk kita bahas hari ini tentang apa saja dinamika-dinamika yang terjadi di tengah-tengah Pengadilan Negeri Salatiga dalam implementasi surat tercatat. Jadi langsung kita bahas Bapak ya. Kita stay tune, kita bahas diskusinya di podcast hari ini. Baik, Bapak Yefri, tadi kan kita di awal sudah sempat berbicara tentang surat tercatat dan juga panggilan dalam persidangan. Nah, erat kaitannya ketika kita berbicara tentang panggilan sidang itu adalah sah dan patut. Nah, apa sih Pak sebenarnya sah dan patut dalam panggilan sidang itu? Baik, terkait dengan sah dan patut, dasarnya adalah di pasal 122 HIR. Jadi, panggilan sidang itu harus dilakukan langsung kepada para pihak, tidak boleh kurang dari 3 hari. Itu dasar hukumnya. Baik, berarti memang ada indikator waktunya tidak boleh kurang dari tidak boleh kurang dari itu. Nah, kemudian kita mengenal yang namanya surat tercatat. Sebenarnya apa sih Pak surat tercatat dan bagaimana mekanisme surat tercatat itu sendiri? Surat tercatat itu artinya baik pengguna yang sudah terdaftar sehingga ketika jurusita melakukan pemanggilan kepada para pihak tersebut langsung kepada alamat domisili elektroniknya. Jadi surat tercatat itu dipanggil kepada alamat domisili. Nah, sejak lahirnya Perma 7 2022 semula dari konvensional yang dilakukan oleh jurusita tadi kini beralih sejak Pengadilan Negeri Salatiga melakukan MOU dengan Pos, sehingga petugas dari PT Pos itulah yang memanggil kepada pihak melalui alamat elektronik yang sudah didaftarkan. Berarti memang ada perbedaan Pak ya? Ada perbedaan. Panggilan konvensional sekarang melalui petugas pos dan disebut dengan cara elektronik. Baik, surat tercatat. Nah, apabila kita hubungkan penjelasan Bapak di awal tentang panggilan sah dan patut, kemudian Bapak memperkenalkan surat tercatat itu sendiri, apakah bisa dikatakan surat tercatat itu adalah panggilan yang sah dan patut pada kasus-kasus yang terjadi Pak? Baik, panggilan itu dianggap sah dan patut ketika panggilan itu ditujukan kepada pihak, baik itu penggugat maupun tergugat, langsung kepada yang bersangkutan. Misalkan bersangkutan langsung menerima, maka itu sah. Dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari, tidak boleh kurang dari 3 hari, itu juga sah. Kemudian bagaimana ketika panggilan itu dilakukan dan tidak bertemu langsung dengan pihak yang sudah terdaftar cara elektronik tadi, alamat domisili elektroniknya. Nah, di sana pihak pos dapat melakukan pemanggilan itu melalui kepala desa atau lurah setempat. Maka sejak panggilan itu sudah diteruskan, sejak tanggal itu sudah dinyatakan patut dan sah. Berarti memang ketika kita berbicara mengenai sah dan patut, patokannya adalah waktu pihak yang menerima, dan meskipun kali ini bukan jurusita tapi petugas pos tetap bisa sah. Berarti menarik Pak ya. Jadi saya tambahkan sedikit, menariknya karena ke asas peradilannya. Sejak lahirnya Perma 7 2022 sehingga terwujudnya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Oh, berarti memang spiritnya itu terasa sekali. Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Tadi sudah cukup kita dengan pengantarnya, sudah dijelaskan Bapak sah dan patut, surat tercatat, kemudian dinamika-dinamikanya, dan bagian paling menarik Pak, 1 tahun sudah berjalan dari penandatanganan perjanjian. Apa sih kendala-kendala yang ditemukan selama Bapak ada di Pengadilan Negeri Salatiga? Baik, pertanyaan yang bagus karena memang
peraturan Mahkamah Agung ataupun surat edaran Mahkamah Agung itu tidak sempurna, pasti tentu ada kendala, ada kekurangan. Namun dalam persoalan panggilan sidang tercatat dengan surat elektronik tadi, memang ada kendala per kasuistis. Kasusnya misalkan begini, ketika pihak tergugat alamatnya didaftarkan di alamat A, dilakukan pemanggilan, ternyata alamat itu bukan alamat yang terdaftar dalam gugatan, otomatis ada kendala di sana. Surat tercatat itu akan dikembalikan oleh pos, sehingga ketika majelis hakim menerima itu, maka akan mempelajarinya untuk mengambil sikap hukum terkait dengan pemanggilan tadi. Akan tetapi ketika panggilan itu sudah disesuaikan, sudah dilakukan sesuai dengan tadi penjelasan saya di awal, maka itu dianggap sah. Tetap panggilannya sah karena alamat yang didaftarkan oleh masing-masing para pihak sudah sesuai dengan alamat domisili secara elektronik tadi. Berarti memang tantangannya tuh memastikan apakah panggilan itu betul-betul ditujukan dan diterima oleh pihak. Iya, harus dipastikan kepada alamat yang sudah didaftarkan secara elektronik tadi harus benar. Memang faktanya ada yang berbeda. Ya. Terkait dengan pertanyaan tadi bahwa apakah panggilan dengan surat tercatat tadi tetap dianggap sah atau tidak sekurang-kurangnya 3 hari, bagaimana kalau kendalanya adalah pihak yang bersangkutan berbeda alamat atau tidak diketahui alamatnya. Nah, panggilan itu tetap dianggap sah ketika pos sudah memanggil ke alamat yang tertera dalam gugatan atau alamat yang sudah didaftarkan secara elektronik tadi. Ketika pemanggilan sudah dilakukan di alamat yang tadi, orang yang mendaftarkan alamat tidak diketahui atau berbeda atau tidak mau menandatangani dokumen, maka akan diteruskan ke kelurahan atau ke kepala desa atau kelurahan tadi secara administrasi. Dengan demikian, panggilan itu tetap sah, sehingga akan kembali ke pengadilan, oleh pos dikembalikan ke pengadilan. Di situ akan ada catatannya atau keterangannya. Panggilan itu akan dinilai sah atau tidaknya dari catatan yang sudah dilakukan oleh pos. Jadi dalam MOU itu juga sudah disebut untuk dilakukan foto, dilakukan tanda tangan baik secara elektronik maupun konvensional. Siapa-siapa yang ada di sana ketika pemanggilan itu disampaikan kepada pihaknya. Ya, bisa dikatakan berarti Pengadilan Negeri Salatiga ini kebijakan tentang surat tercatat cukup progresif Pak ya? Ya. Karena saya dengar dari penjelasan Bapak ini lumayan mendetail ternyata. Memang sangat mendetail karena pemanggilan itu pun dalam MOU antara Pengadilan Negeri Salatiga dengan pihak pos sudah disebutkan dalam item-item MOU itu tugasnya jurusita pengadilan diambil alih oleh pos. Jadi seolah-olah ya petugas pos itu adalah jurusitanya pengadilan. Nah, ini poin yang cukup menarik juga Pak. Tadi Bapak bilang seolah-olah dari yang tugas jurusita ini dalam tanda kutip dialihkan ya Pak ya, ke tugas pos. Lalu bagaimana Pengadilan Negeri Salatiga ini bisa melakukan kontrol dan evaluasi? Bagaimana kemudian bisa memastikan apakah kompetensi dari petugas pos ini bisa disamakan dengan jurusita? Memang kalau kita lihat dari Perma 7 itu masih banyak kekurangannya, bahwa memang tugas jurusita pengadilan diambil alih tugasnya oleh pegawai pos. Latar belakang pendidikannya memang berbeda. Betul. Tidak semua pegawai pos latar belakang sarjana hukum atau setidaknya mengikuti pendidikan tentang kejurusitaan. Betul. Dengan demikian maka pasti terkendala di sana. Betul. Tetapi yang dimaksud dari Perma 7 2022 tersebut sudah tercatat tadi adalah pemanggilan dilakukan langsung kepada pihak, bertemu langsung pihak, kemudian dicatat. Rekam jejaknya akan dicatat di sana, bertemu langsung atau tidak boleh kurang dari 3 hari, sehingga di hari sidang sebelum 3 hari sidang dimulai surat itu sudah kembali agar tetap dinyatakan patut dan sah oleh majelis hakim. Berarti secara berkala pun bisa dikatakan Pengadilan Negeri Salatiga sering nggak Pak melakukan monitoring dan evaluasi sejauh ini? Baik, monitoring dan evaluasi sudah dilakukan ketika ada kendala. Ada kendalanya bahwa ketika pos datang ke alamat domisili elektronik tadi pihaknya dan tidak bertemu atau ada kendala, disampaikan oleh tukang pos, sehingga disitulah dilakukan monitoring untuk menjawab kendala. Tetapi kalau sudah berjalan bagus, dimonitoring juga bahwa yang sudah bagus tetap dipertahankan. Berarti memang luar biasa PN Salatiga ini ternyata ya dalam menanggapi kebijakan ini. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Bapak monitoring dan evaluasi, surat tercatat, dan betapa progresifnya PN Salatiga dalam menghadapi surat tercatat yang baru ini menjadi suatu terobosan Bapak ya.
Nah, kami di sini juga telah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari masyarakat, rekan-rekan kami, dan juga sesama staf di lingkungan pengadilan. Pertanyaan pertama ini, bagaimana apabila perkara yang didaftarkan itu tidak melalui e-court? Apakah masih bisa memanfaatkan surat tercatat atau bagaimana kebijakannya? Baik, sejak lahirnya Perma 7 2022, semua gugatan yang masuk ke pengadilan negeri itu sudah wajib hukumnya dilakukan secara elektronik. Otomatis di sana terwujud salah satu asas peradilan, yakni berbiaya ringan tadi. Dengan didaftar secara elektronik, maka biaya panggilan tidak dikenakan lagi secara konvensional. Jadi untuk pihak penggugat sudah tidak ada biaya konvensional. Berikutnya bagaimana dengan pihak lawannya? Ketika pihak lawannya dipanggil ke pengadilan untuk sidang, pada hari sidang pertama dia datang, maka diwajibkan untuk mendaftarkan alamat elektroniknya. Apakah sama dengan gugatan atau berbeda dengan gugatan? Ketika tergugat mendaftarkan sama dengan gugatan, walaupun berbeda akan dipanggil sesuai alamat yang didaftarkan, sehingga tadi di atas tadi untuk mencegah terjadinya tidak sahnya panggilan tadi. Jadi nanti untuk biaya sudah tidak ada lagi biaya pemanggilan secara konvensional, semua sudah elektronik, sudah tercatat. Ini sebenarnya saya baru mau menanyakan pertanyaan kedua, ini berarti biaya itu jadi lebih murah, lebih murah, seperti tadi Bapak katakan, lebih ya. murah. Karena selama ini ya banyak masyarakat yang menganggap bahwa berperkara di pengadilan itu harus membutuhkan biaya besar. Ya, sehingga lahirlah Perma 7 2022 untuk menjawab kebutuhan masyarakat bahwa berperkara di pengadilan itu tidak seperti yang masyarakat pikirkan, ya, atau betul. Merasa kalau saya berperkara di pengadilan saya harus butuh biaya besar. Panggilan saja sudah sekian ratus ribu, sekian juta gitu. Ya, berarti jadi bisa dipastikan masyarakat di luar sana kalau panggil melalui surat tercatat sudah beda, Pak. Sudah berbeda, dan karena dilakukan secara elektronik, maka salah satu biaya yang masuk dalam surat keputusan ketua pengadilan tentang perincian biaya perkara panggilan sidang sudah berkurang. Baik. Lalu pertanyaan ketiga, Pak, apakah masih ada delegasi? Ini yang sering ditanyakan nih di antara kami. Baik. Terkait delegasi, sejak Perma 7 2022 pun tidak ada lagi delegasi, meskipun dalam gugatan baik itu penggugat berdomisili di luar wilayah hukum gugatan diajukan maupun pihak lawan. Misalkan tergugat lebih dari satu, kemudian salah satu tergugat tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama, ataupun tergugatnya di wilayah hukum pengadilan negeri Salatiga tetapi gugatannya diajukan di sini, maka untuk panggilan tidak ada delegasi, cukup dipanggil dan sudah tercatat dinyatakan sah panggilannya. Berarti kalau saya simpulkan, ini PN Salatiga sudah orientasinya elektronik Ya, sekali. semua sudah elektronik. Kembali ke pertanyaan tadi dan jawaban di atas tadi bahwa ke asas peradilan berbiaya ringan tadi. Luar biasa memang PN Salatiga ini ternyata. Lalu Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya apabila surat tercatat yang sudah disampaikan itu ternyata tidak sah dan patut? Bagaimana kemudian sikap majelis hakim? Bagaimana kemudian majelis hakim bisa menanggapi ketidakpatutan itu, Pak? Baik, kembali ke tadi pertanyaan di atas dan jawabannya bahwa dilakukan evaluasi ketika ditemukan kendala itu biasanya per kasuistis. Contoh, panggilan surat tercatat itu dilakukan oleh pos, ternyata tidak sah karena lebih dari 3 hari. Seharusnya sekurang-kurangnya 3 hari, ternyata hari keempat, kelima, sehingga tidak sah panggilan. Maka majelis hakim akan menilai panggilan itu. Ketika tidak sah, maka panggilan akan diperintahkan kembali ke jurusita untuk mengirim panggilan surat tercatat melalui pos tadi untuk dilakukan pemanggilan ulang. Jika lalainya adalah di jurusita, maka pemanggilan yang kedua itu biayanya dibebankan kepada jurusita tersebut. Ya, jadi memang jurusita itu tugasnya lumayan berat, betul, karena dia harus melakukan panggilan itu, dia disumpah dengan tugas jurusitanya. Oleh karena itu tidak seenak-enaknya memanggil itu tidak sesuai dengan ketentuan 122 tadi. Jadi dasarnya adalah di 122 AIR bahwa pemanggilan wajib dilakukan sekurang-kurangnya 3 hari. Jadi tidak boleh lebih dari kurang-kurangnya 3 hari tadi. Berarti kata kuncinya ada di pemanggilan ulang. Pemanggilan ulang. Tidak patut ya. Supaya sah pemanggilan yang kedua. Ya. Wah, ini kita perbincangannya sangat menarik ya Pak, tentang surat tercatat ya. Ternyata seprogresif itu, sedinamis itu, seadaptif itu PN Salatiga dalam menanggapi surat tercatat. Kalau bisa saya simpulkan, ternyata memang semua sudah berorientasi elektronik, sudah dipikirkan matang-matang bagaimana implementasinya. Nah, sebelum kita menutup sesi podcast kita hari ini, saya penasaran dengan
pandangan Pak Yefri, bagaimana pendapat Bapak, kritik, saran, harapan, ataupun opini personal Bapak terhadap implementasi surat tercatat ini. Baik, dapat saya simpulkan bahwa dari diskusi kita tadi, dengan berlakunya Perma 7 2022 tadi, maka persidangan secara elektronik di pengadilan, salah satunya pengadilan yang Salatiga ini, memberi dampak yang sangat positif bagi masyarakat, sehingga asas peradilan yakni cepat, sederhana, biaya ringan ini berjalan dengan baik dan dirasakan sekali oleh masyarakat pencari keadilan yang semula konvensional biayanya tinggi langsung anjlok atau sangat berkurang ketika sudah dilakukan cara elektronik, persidangan cara elektronik. Kita contohkan saja ketika persidangan di tahapan jawab menjawab. Setelah baca gugatan, perkara itu akan berlanjut ke jawab menjawab, jawaban, replik, duplik maupun putusan sela dilakukan itu dengan elektronik, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tidak perlu mengantri. Betul. Untuk bersidang berlama-lama. Betul. Cukup masuk secara elektronik melalui aplikasi Ekor. Mereka bersidang secara elektronik. Kemudian sampai dengan putusan pun dilakukan secara elektronik. Ulangi kesimpulan maupun putusan. Betul. Sedangkan pembuktian saja baru konvensional. Iya. Akan melalui sidang elektronik diberitahukan bahwa misalkan pembuktian surat atau tulisan, surat dan saksi, mereka wajib datang untuk membuktikannya di persidangan. Setelah itu dilakukan lagi cara elektronik, sehingga sangat bermanfaat bagi masyarakat. Begitupun dengan perkara-perkara yang misalkan tahap awal diberikan kesempatan untuk upaya damai atau mediasi dan berhasil, maka sidang akan dilanjutkan untuk kalau dimintakan putusan akta perdamaian, saat itulah bertemu kembali untuk mengikuti putusan, kemudian putusan pun bisa diambil melalui Ekor. Jadi sangat membantu Perma 7 2022 tentang persidangan secara elektronik. Tadi kita bicara tentang sahnya panggilan sehingga persidangan itu berjalan dengan baik dan efektif. Dapat disimpulkan bahwa sangat-sangat membantu para pihak pencari keadilan dengan lahirnya Perma 7 2022, khususnya persidangan secara elektronik. Wah, berarti memang segala hal yang elektronik sekarang ini sudah sesuai dengan asas peradilan sederhana, jadi, cepat, dan biaya. Mungkin saya simpulkan lagi, tambahkan dikit bahwa zaman sudah berubah. Dulu orang sidang harus konvensional, mengantri berlama-lama di pengadilan. Sekarang dengan lahirnya Perma 7 2022 tadi, antrian di pengadilan mulai berkurang. Bahkan lebih sedikit, dari awalnya tinggi, sekarang sudah turun. Sangat-sangat signifikan. Jadi banyak aspek Pak, Banyak aspek dari semua. positif ya. Lebih banyak positifnya yang diambil oleh masyarakat. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Saya rasa sudah cukup Pak ya, tadi kita berdiskusi dari ujung ke ujung. Kita telah kulik secara dalam apa itu surat tercatat, bagaimana implementasinya, dan sekali lagi membuktikan kalau PN Salatiga memang unggul, terutama dalam menghadapi era modernisasi peradilan dan surat tercatat terutamanya. Baik, Bapak, sebelum kita tutup, ada nggak Pak closing statement-nya untuk podcast edisi perdana kita hari ini? Baik, dapat saya memberikan satu closing statement bahwa persidangan secara elektronik di pengadilan itu ternyata sangat memberi dampak yang positif. Jadi dulu orang beranggapan bahwa datang ke pengadilan membutuhkan biaya besar, biaya yang mahal. Ternyata di luar dugaan masyarakat, bahwa persidangan di pengadilan dengan berlaku secara elektronik sangat-sangat memberi manfaat bagi masyarakat pencari keadilan maupun pengguna pengadilan. Baik, luar biasa sekali closing statementnya dari Pak Yefri ini. Dan Sobat Peradilan, itu dia episode perdana kami hari ini berbicara tentang surat tercatat. Dan saya mau ngajak Pak Yefri ini untuk kita salam podcast terlebih dahulu. Boleh. Kita podcast PN Salatiga ini kita punya salam Pak, kalau kita cek penutupan ya. Jadi kalau saya bilang podcast PN Salatiga smart, gitu Pak ya. Sambil kita tutup, sambil kita salam. Oke, 1, 2, 3, podcast PN Salatiga smart.